Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan selanjutnya ya. Ini pada asuhan keperawatan gerontik pada kelompok ini sebenarnya ya. Sebenarnya pada kelompok, tetapi memang dispesifikan ini bunyinya adalah pada kelompok khusus. Nah, kelompok khusus itu sebenarnya secara konseptual asuhan keperawatan kelompok khusus ini sebenarnya masuk dalam asuhan keperawatan komunitas ya. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa askep komunitas itu ataupun praktikum keperawatan komunitas itu tidak diberikan atau tidak dilaksanakan oleh mahasiswa program studi D3 keperawatan. Memang sudah tidak ada pembelajaran keperawatan komunitas, tetapi pada prinsipnya pada mata ajar keperawatan gerontik sesuai dengan target dan kompetensinya, mahasiswa gerontik harus dibekali dengan pendokumentasian asuhan keperawatan gerontik khususnya pada asuhan keperawatan kelompok. Termasuk dalam hal ini ketika ini bisa diaplikasikan itu adalah pada waktu praktek di unit rehabilitasi sosial ataupun praktek di Panti Werda yang nanti akan menjadi tugas atau akan menjadi panduan di dalam mengelola pasien yang nanti akan mendapatkan dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban individu membuat askep yang gerontik individu sesuai yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Kemudian membuat asuhan keperawatan kelompok yang ini menjadi tugas kelompok ya. Jadi sekali lagi bahwa askep kelompok pada lansia ini sebenarnya adalah sebagian dari asuhan keperawatan komunitas. Nah, ini mungkin langsung saya jelaskan pada aplikasinya ya ini. Jadi ini ada format pendokumentasian asuhan keperawatan kelompok khusus lansia. Sebenarnya pada kelompok khusus ini juga bisa dispesifikan lagi. Bisa pada asuhan keperawatan kelompok khusus lansia secara umum, artinya siapa saja yang terkategori sebagai lansia, itu bisa dilakukan pengelolaan asuhan keperawatannya, bisa juga secara spesifik lagi, misal asuhan keperawatan kelompok khusus lansia dengan diabetes mellitus misal. Jadi yang masuk dalam kriteria ataupun kategori karakteristik yang bisa dikaji dan dikelola itu adalah hanya lansia yang menderita DM. Nah, kenapa itu bisa dispesifikan? Karena nanti kaitannya dengan implementasi-implementasi yang bisa kita berikan atau yang bisa kita lakukan selama mengelola askep tersebut. Nah, jadi yang saya contohkan ini yang masih secara umum. Nah, nanti mahasiswa ketika praktek juga boleh. Misalkan pengennya asuhan keperawatan kelompok khusus pada penderita rheumatoid arthritis misalkan. Itu juga boleh. Nah, yang bisa dan boleh dikelola ya yang sesuai dengan kondisi karakteristik yang spesifik tadi, hanya lansia yang rheumatoid arthritis. Nah, ini pengkajiannya, ini pengkajian kelompok ya. Nama lansianya siapa, usia, jenis kelamin, agama. Diagnosanya adalah diagnosa medis. Kalau di sini dicontohkan pada rheumatoid arthritis, berarti diagnosa medisnya juga tentunya menyesuaikan, yaitu pada rheumatoid arthritis. Kalau di dalam satu lingkup unit rehabilitasi sosial atau di dalam satu lingkup komunitas, ya berarti diagnosa medisnya, kemudian kita mencari kriteria yang sesuai, itu ditentukan yang hanya rheumatoid arthritis saja. Kemudian alamat ini adalah alamat area kelolaan ya, alamat area kelolaan. Jadi kalau misalkan prakteknya di unit rehabilitasi sosial Weningwardoyo Ungaran ya, berarti di sini tuliskan Uresos Weningwardoyo Ungaran, alamatnya di mana. Kemudian nama pemimpin ini adalah nama pemimpin unit rehabilitasinya, nama pemimpinnya siapa, kemudian nama ruangnya, ruang apa. Ini biasanya kalau di unit rehabilitasi itu ada beberapa ruang-ruang yang memang dijadikan ruang untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa sebagai lahan praktek ya, dan ruang-ruang yang biasanya dipilih ini adalah ruang-ruang yang
pasiennya sudah kooperatif dengan kita. Jadi kaitannya dengan kendala-kendala pada waktu pengelolaan, khususnya pada kendala status kesehatan, sangat minim karena ruang-ruangan itu yang sudah tidak ada resiko pada waktu kita melakukan kelolaan. Nah, kalau di Uniwardoyo Ungaran itu ruang-ruangannya biasanya nama wayang. Tapi kalau di Panti Warda Harapan Ibu yang di mana ini Beringin ya Ngalian dekat rumah saya kebetulan itu ruang-ruangannya adalah ruang nama-nama bunga misalkan. Kemudian kalau yang di dekat TVRI itu yang di Panti Warda kalau nggak salah itu yayasan eh, Katolik atau Kristen ya itu nama ruang-ruangannya saya agak lupa itu. Tapi yang jelas pada setiap unit rehabilitasi sosial itu ditentukan berdasarkan ruangan-ruangan yang di ruangan-ruangan itu sudah dikelompokkan lansia-lansia yang sekiranya masih beresiko, kemudian lansia-lansia yang sudah kooperatif itu dikelompokkan. Nah, yang kooperatif inilah yang biasanya menjadi tempat ataupun menjadi lahan atau memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan pengelolaan. Nah, kemudian yang dikaji, yang pertama adalah pada dimensi biofisik. Ini dikaji berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur artinya ketika kelompok umur di sini memang kita tidak bisa mencari ya, yang umurnya mungkin 60 tahun, nggak bisa kita menentukan 60 tahun semua. Nah, yang bisa dituangkan nanti di dalam askep itu boleh berupa rentang. Jadi rentang itu, oh ternyata pasien yang saya kelola berdasarkan kelompok khusus yang ada di Panti Warda ini adalah yang berusia 55 sampai dengan 60 tahun. Nah, atau 60 tahun sampai dengan 65 tahun. Nah, ini kelompok masuk di dalam kelompok umur yang sudah kita rentangkan, tidak berdasarkan satu umur yang nanti akan menyulitkan kita sebagai perawat untuk melakukan pengelolaan. Kemudian ras, di sini juga dijelaskan apakah di dalam kelompok itu terdiri dari ras yang berbeda-beda. Kalau misalkan Jawa ya semuanya tulis Jawa. Jenis kelamin juga ini boleh dipaparkan apakah jenis kelaminnya laki-laki semua atau perempuan semua. Ini alangkah lebih baiknya diprosentasekan ya, diprosentasekan. Jadi kelompok umur rentang umur satu jumlah kelompok yang dikelola adalah rentang umur 50 sampai dengan 55 sampai dengan 60 tahun. Nah, yang berusia 50 sampai 55 sampai 53 tahun berapa persen. Kemudian yang berusia 54 sampai dengan 54 sampai dengan tadi 55 sampai 60 ya. Berarti nanti rentangnya 55 sampai dengan 57 atau 58 berapa tahun persentasenya. Kemudian 59 sampai 60 berapa tahun. Itu di breakdown lagi dijelaskan secara spesifik di dalam pengkajian dimensi biofisik. Kemudian jenis kelamin juga sama dipresentasekan. Yang laki-laki berapa persen, yang perempuan berapa persen. Kalau ternyata 100% laki-laki ya dituliskan di situ. Kemudian penampilan umum ya dijelaskan secara umum sejumlah berapa orang ini ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya berarti secara umum penampilan dari hasil observasi, penampilan umum klien itu penampilan umum yang baik. Tentunya dengan dijelaskan kondisi fisiknya seperti apa, kemudian penampilan yang secara umum bisa dilihat seperti apa, apakah terawat dan lain sebagainya itu dijelaskan. Kemudian jumlah yang beresiko, kalau jumlah yang beresiko ini kalau spesifik khususnya tadi adalah rheumatoid arthritis, berarti jumlah yang beresiko ini yang muncul adalah pada masalah-masalah multipatologik yang lain. Karena kalau lansia itu kan masalah kesehatannya pasti kaitannya dengan multipatologik ya, atau pada komplikasi. Jadi ada yang menderita rheumatoid, ada juga yang menderita sekaligus menderita DM, ada juga yang menderita hipertensi. Jadi
tiga masalah ini menjadi masalah-masalah multipatologik. Nah, pasien yang tadi, yang rheumatoid arthritis tadi, apakah masuk dalam jumlah yang beresiko yang termasuk pada diagnosa medis yang lain? Ya. Kemudian masalah kesehatan yang dialami sekarang ini juga termasuk pada diagnosa medis yang lain selain rheumatoid arthritis yang akan kita kelola askepnya. Kemudian dimensi psikologi ini berisi tentang stres, ya, coping, kemudian masalah kesehatan mental. Nah, ini bisa di breakdown juga. Breakdown-nya bisa satu-satu, bisa di prosentase seperti tadi. Jadi misalkan dimensi psikologi, dari sejumlah 6 pasien atau 6 klien tadi, satu diantaranya mengalami masalah pada stres ataupun masalah pada coping. Atau dari hasil pengkajian itu ditemukan masalah pada kesehatan mental. Nah, dari mana kita tahu tentang masalah kesehatan mental? Tentunya dari pengkajian yang menjadi pengkajian khusus sesuai yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya atau sesuai yang sudah dipraktikumkan oleh Pak Chandra dari 6 pengkajian khusus pada lansia, mulai dari status mental sampai dengan pengkajian skala Norton. Itu bisa dilampirkan sebagai bentuk validasi dari pengkajian yang sudah kita lakukan. Kemudian dimensi fisik, ini ada fasilitas, ini fasilitas secara umum bagaimana ya fasilitasnya. Apakah ada masalah pada fasilitas? Nah, yang dimaksud fasilitas yang seperti apa? Pencahayaan, kemudian apa itu kondisi lantai, licin atau bagaimana, kemudian berdebu apa tidak. Nah, itu dijelaskan, termasuk kamar mandinya bagaimana, itu dijelaskan. Jadi, fasilitas yang sekiranya menjadikan resiko-resiko yang berorientasi pada resiko kesehatan, itu dijelaskan secara deskripsi pada hasil pengkajian dimensi fisik. Boleh di breakdown ya, ini dimensi fisik misalkan yang fasilitas dijelaskan, nanti di breakdown lagi, pencahayaan seperti apa, kemudian kebersihan seperti apa, kemudian lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini melihat berdasarkan supporting system ya. Jadi lingkungan sekitar ini kita melihat sejauh mana lingkungan sekitar itu yang ada. Apakah ada unsur yang memberikan supporting pada kondisi atau pada atas adanya unit rehabilitasi sosial tersebut atau bagaimana? Karena di dalam pengelolaan asuhan keperawatan khususnya pada kelompok, ya khususnya pada kelompok itu sasarannya ada 3. Yang pertama adalah pada lansia itu sendiri, yang kedua adalah pada petugas kesehatan, dalam hal ini berarti terapis yang ada di tempat unit rehabilitasi sosial tersebut, kita bisa memberikan tambahan-tambahan edukasi, ya, tambahan-tambahan edukasi, serta kita bisa memberikan program-program yang sekiranya membantu proses pengelolaan pasien yang bersifat saat itu ataupun bersifat tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, sasaran yang ketiga itu adalah lingkungan sekitar. Jika 3 sasaran ini sudah saling terkait dan sudah dilaksanakan, berarti kita bisa atau unit rehabilitasi sosial tersebut bisa menjalankan pengelolaan pada perawatan lansia secara optimal dan secara maksimal. Kemudian masih dimensi fisik ini mengkaji tentang kondisi geografis. Kondisi geografis ini kaitannya dengan kondisi geografis yang sekiranya menjadi resiko ya. Kalau di Semarang ini kelihatannya tidak ada masalah pada kondisi geografis, pada tempat-tempat unit rehabilitasi sosial khususnya pada lansia kelihatannya tidak ada masalah. Di Beringin yang di Harapan Ibu kondisi geografisnya juga tidak ada masalah ya. Di Ungaran juga tidak ada masalah. Kemudian di paling nanti yang muncul itu adalah biasanya pada perbedaan suhu aja. Jadi kalau misalkan kalau di Jawa ini ya, ini saya contohkan di Jawa. Kalau misalkan tempat unit rehabilitasi sosialnya di Bandungan misalkan, itu kan tentunya suhunya lebih dingin dan itu akan berorientasi pada masalah osteo atau rheumatoid arthritis yang dialami oleh klien atau oleh lansia. Kemudian dimensi sosial
ini terbagi menjadi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini juga diprosentasekan ya, dari 6 tadi, saya contohkan 6 pasien atau 6 klien. Kemudian penghasilan, sebagian besar penghasilan lansia yang ada di Panti Werda, selain terkhusus pada lansia yang mungkin sebelumnya PNS sehingga menerima pensiunan, biasanya sudah tidak ada penghasilan, kecuali yang dikecualikan dua ya, satu yang pegawai negeri, mantan pegawai negeri, sehingga dia mendapatkan pensiunan untuk menjalankan hidup di hari tua. Kemudian yang kedua adalah pada keluarga yang masih memberikan kontribusi ya, biasanya memberikan jatah uang setiap 1 bulan sekali, tapi itu jarang sekali karena memang ada beberapa lansia yang dengan sukarela meminta kepada keluarganya untuk saya ini ditempatkan atau dititipkan saja di Panti Werda, tidak masalah. Dan keluarga memberikan support atau kontribusi berupa bayar misalkan dalam 1 bulan. Nah, ini masuk di dalam konteks pengkajian pada penghasilan. Kemudian kesadaran tentang pemeliharaan kesehatan ini juga dipresentasekan. Jadi ketika tadi 6 tadi misalkan 3 klien tentang atau 50% klien tentang kesadaran pemeliharaan kesehatan cukup baik, kemudian 50%-nya mengalami masalah tentang kesadaran pada pemeliharaan kesehatan. Dibuktikan dengan apa? Misalkan kamar klien yang tidak bersih atau tempat tidur klien yang tidak selalu dirapikan, kemudian termasuk pada kebersihan yang kaitannya dengan personal hygiene itu seperti apa pada klien itu. Kemudian budaya yang ada di ruangan tersebut seperti apakah yang dijalankan, apakah menjalankan salah satu budaya yang sekiranya bisa dijalankan oleh budaya yang lain. Kalau dari pengkajian ras tadi semuanya Jawa, ya biasanya budaya-budaya yang diikuti adalah budaya yang kaitannya dengan atau sesuai dengan ras ya. Kemudian interaksi ini, nah ini interaksi yang paling banyak masalah atau paling banyak kendala, ini khususnya pada interaksi, karena di dalam proses interaksi pada pasien lansia ini selalu ada kendala-kendala yang mungkin menjadikan hubungan atau antar personal lansia satu dengan lansia yang lain itu tidak harmonis. Jadi nanti mahasiswa akan bisa melihat sejauh mana masalah interaksi dan komunikasi ya, khususnya interaksi dan komunikasi ini menjadi sebuah kendala di dalam sebuah atau satu ruang, yang di dalam satu ruang tersebut terdiri dari 6 klien. Tidak akan kemudian dengan satu ruangan terdiri dari 6 klien tersebut kaitannya dengan interaksi dan komunikasi tidak ada masalah dan berjalan dengan baik, tidak akan. Pasti nanti akan ada perbedaan-perbedaan baik dalam hal komunikasi atau interaksi yang akan menjadi sebuah kendala pada waktu kita akan melakukan pengelolaan atau akan melakukan implementasi pada asuhan keperawatan kelompok ya. Kemudian dimensi tingkah laku, ini ada pola hidup. Pola hidup ini kita melihat dulu dan sekarang ya, pola hidupnya, gaya hidup sehatnya bagaimana. Kalau di unit rehabilitasi itu kan biasanya sudah terprogram dengan baik ya. Hari Senin nanti pagi senam lansia, siangnya berdoa, siangnya lagi ada terapi aktivitas kelompok, ya. Hari Selasa nanti ada pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya lah. Program-program itu mahasiswa juga harus perlu kaji sehingga bisa dimasukkan di dalam pengkajian dimensi tingkah laku khususnya pada pola hidup dan kebiasaan hidup nih, Kemudian pengaruh lingkungan dengan perilakunya. Ini pengaruh lingkungan ini juga berkaitan dengan interaksi dan komunikasi. Yang dimaksud lingkungan ini lingkungan di dalam satu lingkup ruang tempat lansia tersebut ya. Jadi ini dijelaskan. Kemudian dimensi sistem kesehatan. Ini perilaku mencari
pelayanan kesehatan, ya, sistem pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tersedia, kemudian tindakan pencegahan terhadap penyakit, frekuensi kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, ini mengkaji kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau di Pantiwerda sudah terprogram ya tadi ada beberapa hari yang khusus untuk pengkajian. Kalau yang sudah ada itu di Panti Unit Rehabilitasi Sosial Weningwardoyo itu kalau nggak salah hari hari Selasa kalau nggak salah. Jadi hari Selasa itu sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang pada waktu itu kalau nggak salah kolaborasinya dengan DKK Ungaran, kemudian untuk hasil rujukannya dengan langsung dengan rumah sakit pusat rujukan. Dalam hal ini adalah rumah sakit Karyadi. Jadi itu dikaji, kemudian sejauh mana unit rehabilitasi tersebut atau Pantiwerda tersebut memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan yang sudah bekerja sama dengan unit rehabilitasi tersebut, sehingga kita bisa tahu sejauh mana efektif dan tidaknya adanya program yang sudah menjadi rutinitas di Pantiwerda tersebut. Kemudian sama dengan askep individu ini tetap melakukan head to toe pemeriksaan fisik ya. Jadi ini semua pasien ini dilakukan pemeriksaan fisik dari 6 tadi ya, 6-6-nya harus dilakukan pemeriksaan fisiknya. Kemudian analisis data, ideologi masalah masih sama. Kemudian prioritas masalah keperawatan, nah ini yang nanti akan saya jadikan tugas. Kemudian diagnosa keperawatan dari hasil prioritas ini. Rencana keperawatan ini hanya beda pada metode evaluasinya ya. Metodenya ini maksudnya apakah mau dilakukan dengan metode terapi aktivitas kelompok atau mau dilakukan dengan metode terapi apa ya, nanti diisikan di sini. Ya, kemudian evaluasi hasil kegiatan, nomor kegiatan, waktu dan tempat, respon klien seperti apa, faktor pendukungnya bagaimana. Faktor pendukung itu contohnya klien mengikuti dengan baik, kemudian petugas kesehatan membantu dan memfasilitasi dengan maksimal. Kemudian faktor penghambatnya apa? Apakah selama proses kegiatan itu ada masalah atau ada kendala? Itu nanti dituliskan di sini. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan ini, masalah atau penentuan prioritas masalah keperawatan. Nah, ini silakan mahasiswa nanti mencari literasi ya berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompoknya itu sudah dibagi sesuai dengan RPS, kelompok 1 sampai dengan 4. Silakan kelompok 1 juga menjelaskan ini, nanti dituangkan di dalam makalah minimal 1 lembar ya, nanti di-upload pada sistem atau pada Siato. Salah satu mewakili tidak masalah. Nah, yang di-upload apa? Yang di-upload adalah pembahasan ini, bagaimana cara mengukur prioritas masalah berdasarkan rumusan masalah A plus 2B kali C. Ya. Ini silakan mencari literasi lain sehingga mahasiswa bisa mempraktekkan sekaligus bisa mengimplementasikan pada penghitungan prioritas masalah keperawatan. Dengan harapan pada waktu penetapan diagnosa keperawatan, kita sudah menetapkan diagnosa keperawatan mana yang bisa kita jadikan sebagai prioritas pada diagnosa keperawatan tersebut. Ya. Nanti dari 4 kelompok tadi silakan perwakilan nanti diupload di Siato, sehingga tugas kelompoknya saya cukup ini saja, tidak perlu ada tugas kelompok lain atau berupa seminar atau apa, tidak perlu, tetapi cukup ini diupload di Siato saja, sehingga nanti akan saya kaji dan akan saya nilai ya. Mungkin itu kaitannya dengan askep lansia pada kelompok ya. Tentunya pada kelompok khusus di sini ya, maksudnya karena ini adalah askep komunitas. Jadi itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan perwakilan dari masing-masing kelompok atau mungkin dari SIPEN menanyakan atas tugas dan lain sebagainya, bisa langsung ke saya melalui Japri. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.